Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa biqur'anin kasyamsi wa duhaha wa bisunnatihi kalqamari idza talaha wa man sara 'alaiha sara fi dhu'in nahari idza jallaha wa man a'rada 'anha 'asha fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Yang saya hormati pengasuh TPA Nurul Jannah, yakni Al-Ustadz Zainal Abidin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, dan Allah mudahkan seluruh urusan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula Ketua TPA Nurul Jannah, yakni Bapak Edi Saryadi, dan juga segenap jajaran pengajar TPA Nurul Jannah yang mohon maaf tidak bisa Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Dan yang Al-Fagir hormati juga bapak-bapak yang ada di bawah ini, wabil khusus guru saya Al-Ustadz Solahuddin, Bapak Kusniadi, dan Bapak Dol Karim, dan juga kepada wali murid yang ikut hadir pada acara kita malam hari ini, dan tak lupa pula yang kami cinta sayangi santri-santri TPA Nurul Jannah, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu menghadiri perkumpulan-perkumpulan baik seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita sama-sama bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat mengenal mana itu yang baik dan mana itu yang buruk, mana itu yang halal dan mana itu yang haram. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama berkumpul di lapangan kita tercinta ini. Kalau kita lihat-lihat, kumpulnya kita ini memang ada di lapangan, cuman pada hakikatnya perkumpulan seperti ini adalah taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau seumpama kita pengen tahu gimana sih taman daripada tamannya surga, ya macam ini gambarannya, ya. Jadi tidak perlu nunggu kita mati dulu untuk tahu gimana tamannya surga. Tamannya surga yang model begini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di antara taman-tamannya surga, farta'u kata Rasulullah, singgahlah kalian di situ. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman di antara taman surga wahai Allah, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qul hilakul dzikir, suatu tempat atau suatu perkumpulan yang mana di dalamnya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu tempat atau suatu perkumpulan yang mana di situ kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu tempat atau suatu perkumpulan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berada di antara taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kaki kita, selalu memberi keistiqomahan bagi kita untuk senantiasa hadir di perkumpulan baik seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fagir memberi sepatah dua patah tentang keutamaan bulan Maulid, Al-Fagir pengen bertanya ke santri-santri. Ya, sekarang kita berada di bulan Maulid. Kalau kata orang Munduranya bulan Maulud. Kalau dalam bahasa Arabnya atau nama-nama bulan Hijriahnya yaitu bulan Rabiul Awal. Ya. Yang mana pada bulan Rabiul Awal ini, pada bulan Maulid ini telah dilahirkan manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, yang bahkan dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, yang artinya kalau bukan karena engkau wahai Muhammad ma khalaqtul aflak, niscaya tak akan aku ciptakan dunia ini beserta isinya. Ya, kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena berkat kelahiran beliau, maka tak ada yang namanya kita orang ini, tak ada yang namanya gunung, tak ada yang namanya lautan dan macam-macam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa merayakan kelahiran beliau, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di sini Al-Fagir hanya menyampaikan tentang suatu syair, di mana di syair ini menjelaskan tentang seorang kafir, orang yang tidak memeluk agama Islam, cuman ketika dia mendengar kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ dia bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berkat sebab itu Allah meringankan azabnya setiap hari Senin atau malam Senin. Ya, di mana di syair tersebut dikatakan in kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, apabila si kafir ini telah mendapat celaan, bitabat yada fil jahimi muhallada, yang mana celaan tersebut telah dijelaskan di dalam surah Al-Lahab, surah Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, jadi orang kafir di sini adalah Abu Lahab, yang mana Abu Lahab ini tidak ikut ajaran Rasulullah, kafir, dan juga Abu Lahab ini merupakan paman daripada Rasulullah, masih ada keluarga sama Rasulullah. Cuman yaitu yang namanya hidayah itu sangat mahal, ya, makanya tidak sembarang orang itu dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Bitabat yada fil jahimi muhallada, yang mana dia ini dicela, mendapatkan celaan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Lahab, bahwasanya dia ini akan kekal di neraka. Ata annahu fil yaumil itsnaini daiman, kemudian ada satu riwayat bahwasanya Abu Lahab ini setiap hari Senin, setiap malam Senin, yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keringanan siksaannya. Karena apa? Karena di dalam pelajaran sejarah di situ sebabnya ketika budak Abu Lahab itu datang kepada Abu Lahab, yang di situ seraya dia memberi kabar tentang kelahirannya Rasulullah, di situ Abu Lahab merasa senang, merasa gembira. Maka berkat dari situlah, karena sebab hanya dia cuman gembira dengan kelahiran Rasulullah, di situ sama Allah diberi keringanan siksaannya setiap hari Senin atau malam Senin. Kemudian di syair tersebut dilanjutkan lagi oleh pengarangnya, fama dhannul abdi qala umruhu, maka bagaimana dengan seseorang
yang umurnya tersebut panjang, diberi umur panjang, bi ahmada masrurun wa mata muwahhida. Kemudian dia tersebut senang kepada Rasulullah, senang dengan kelahirannya Rasulullah, dan mati dalam keadaan Islam. Ya, jadi dari syair tersebut bahwasanya kebaikan Rasulullah itu tidak hanya untuk orang Islam, tidak hanya untuk umatnya saja, bahkan untuk orang kafir pun di situ kepercikan kebaikannya. Ya, jadi hanya cuman gembira dengan kelahiran Rasulullah, di situ Allah meringankan siksaannya. Maka bagaimana dengan kita yang Muslim, yang dari awal udah beragama Islam, kemudian kita bergembira dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian nanti insya Allah mati dengan membawa agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkat datangnya bulan Rabiul Awal ini, kita bisa memudahkan lidah kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita bisa dikumpulkan dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Al-Faqir sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga